Dan yang ini hasil budaya manusia pra-aksara di Indonesia. Yang pertama, kebudayaan Paleolitikum, yaitu peralatan yang pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleotikum atau zaman batu tua dari hasil kebudayaan terbuat dari batu yang relatif sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman Paleotikum ini secara umumnya terbagi menjadi kebudayaan Pacitan, Ngandong, alat-alatnya yang disebut dengan kapak genggam atau kapak primbas, koper atau alat penatak, dan alat-alat serpih. Yang kedua adalah Mesolitikum, zaman batu tengah. Zaman batu pertengahan adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Istilah ini diperkenalkan oleh John Lubbock dalam makalahnya Zaman Prasejarah yang diterbitkan pada tahun 1865. Pada zaman Mesolitikum ini di Indonesia, manusia tidak jauh berbeda dengan zaman Paleotikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Namun manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal mereka ini umumnya berlokasi di tempat umum bekas-bekas kebudayaan manusia pada zaman itu. Dan mereka ini tinggalnya di tepi pantai dan di gua-gua. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman ini, muda sudah sangat maju jika dibandingkan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya imigrasi penduduk Proto-Melayu dari Yunan. Pendatang baru tersebut membawa kebudayaan menyebarkan hampir seluruh ke Nusantara. Menurut R. Soekarno, kebudayaan Mesolitikum ini yang menjadi dasar kebudayaan bangsa Indonesia sekarang. Dan mereka ini sudah membuat rumah untuk hidup menetap dan hidup berkumpul. Alat-alat mereka pada zaman Neolitikum ini biasanya digunakan bertani, berkebun. Ada dua hasil kebudayaan yang muncul pada masa ini, yaitu kebudayaan kapak beliung persegi dan kapak lonjong. Yang penjelasan kapak atau beliung persegi. Kapak ini pernah diteliti oleh von Henen-Kildern. Bentuk mirip dengan cangkul dan digunakan untuk kegiatan bertani. Kapak atau beliung persegi ini tersebar di Indonesia bagian barat. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong ini terbuat dari batu yang diasah
dan bentuk lonjong seperti telur. Alat ini diberi tangkai dan ujung diasah sehingga tajam. Digunakan untuk kegiatan berkebun, yaitu menebang pohon dan persebaran kapak lonjong ini di Indonesia bagian timur, antara lain Papua dan Minahasa. Megalitikum atau zaman batu besar. Kebudayaan batu besar ini sering disebut juga kebudayaan monolit, sebab kebudayaan pada zaman batu besar ini berbahan bangunannya terbuat dari batu-batu besar. Dan bangunan-bangunan yang berasal dari batu-batuan yang besar banyak dihasilkan pada periode zaman ini. Contoh sarparagus atau keranda dan arca, menhir, dolmen, kubur batu, dan berundak-undak. Di Sumatera, peninggalan zaman megalitikum ini terpenting, di antaranya di daratan tinggi Pasaman dengan ditemukannya sekumpulan arca-arca menhir, dolmen, dan lain-lain. Adapun di Jawa, kebudayaan megalitikum ini terdapat di sebelah ujung timur daerah Besuki. Peninggalan di sana berupa dolmen yang berisi kubur batu di bawahnya. Ya, itu. Zaman logam. Kebudayaan logam semasa dengan zaman perundagian atau pertukangan. Zaman ini disebut zaman logam karena masyarakatnya, penduduknya sudah mampu mengolah, melembur, dan membuat alat-alat dari logam. Kepandaian ini diperoleh setelah mereka menerima pengaruh dari kebudayaan Dongson atau Vietnam. Manusia zaman ini sudah mengembangkan keterampilan mereka untuk menghasilkan perkakas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Adapun untuk membuatnya menjadi lempengan logam baru, pada zaman berikutnya logam ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, ini adalah peninggalan zaman megalitikum. Ada ya ini, dan ini adalah peninggalan paleolitikum, dan ini adalah zaman mesolitikum. Ini zaman besi. Ini kapak corong pada zaman perunggu. Peninggalan zaman batu teka atau mesolitikum. Nah, ada menhir, dolmen, waragus, sarparagus. Nah, ini. Setelah melihat gambar-gambar tadi, Ibu ada video sedikit tentang zaman prasejarah, dan ini dia. Baru yang menunjang terciptanya peradaban modern. Zaman di mana tulisan belum ditemukan atau zaman praaksara sendiri memiliki berbagai corak sebagai laku perjalanan kehidupan tersebut. Di video kali ini kita akan membahas 4 corak kehidupan masyarakat praaksara beserta ciri-cirinya, baik dilihat dari sisi budaya, teknologi, maupun dari sisi sosial. 4 corak kehidupan masyarakat praaksara meliputi masa berburu dan mengumpulkan makanan ataupun food gathering, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam ataupun food producing, dan yang terakhir ada masa perundagian. Corak kehidupan masyarakat praaksara diawali dengan masa berburu dan meramu. Masa ini terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu, di mana keadaan bumi masih liar dan labil.
Manusia kala itu bertahan hidup dengan mengandalkan ketersediaan makanan dari alam seutuhnya. Oleh karena itu, mereka hidup berpindah-pindah ataupun nomaden. Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus erectus, sampai dengan Homo wajakensis adalah contoh daripada jenis manusia purba yang hidup pada masa ini. Kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, dan peralatan yang berasal dari tulang adalah teknologi yang digunakan manusia purba pada masa ini. Dan FYI, api ditemukan manusia pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Manusia purba pendukung zaman ini adalah jenis Homo sapiens yang lebih cerdas karena otaknya telah mengalami perkembangan. Mereka mulai mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedenter, terutama di gua-gua payung atau abris-suhos. Mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Hal ini terbukti dari penemuan-penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah yang banyak atau yang disebut sebagai Jokenmoddinga. Masa ini juga menandai munculnya sistem kepercayaan berupa totemisme, animisme, dan dinamisme. Selanjutnya ada masa bercocok tanam atau food producing. Seiring pertumbuhan jumlah manusia dalam kelompoknya, masa berburu dan meramu kemudian mulai ditinggalkan karena dirasa kurang efektif. Mereka mulai hidup menetap dan menanam tanaman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Bila tanah yang ditanami sudah tidak subur lagi, baru mereka berpindah untuk mencari lahan baru untuk ditanami. Karena kelompok yang mulai besar dan pola kehidupan nomaden mulai ditinggalkan, maka kehidupan perkampungan mulai dikenal corak kehidupan masyarakat praaksara pada masa ini. Adanya aturan, sikap gotong royong, kebersamaan, dan pemimpin diperkirakan mulai ada dan semakin membuat kehidupan mereka lebih tertata. Adapun juga tradisi barter sudah dikenal pada masa ini. Pada masa bercocok tanam, manusia purba sudah mengenal beberapa alat dengan teknologi sederhana seperti mata panah, gerabah, beliung persegi, kapak lonjong, perhiasan, serta bangunan megalitikum keagamaan seperti menhir, dolmen, punden berunda, sarkofagus, kubur batu, waruga, dan arca. Yang terakhir ada masa perundagian. Masa perundagian atau masa pertukangan adalah masa di mana corak kehidupan masyarakat praaksara ditandai dengan adanya teknologi pembuatan berbagai perkakas untuk menunjang kehidupan. Masa perundagian dilatar belakangi oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah, pengalaman dari kegiatan pertanian, serta perkembangan kemampuan akal. Pada masa ini, manusia purba mulai mengenal dan dapat memperkirakan gejala alam, sistem sosial yang tertata, cara melebur biji logam. Oleh karena itu, pada masa ini kita dapat menemukan berbagai peninggalan perkakas yang terbuat dari besi, perunggu, dan logam jenis lainnya.